Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kita berterima kasih kepada Ibu Ibu Eka Yulianti SE, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah mempersilahkan kami mempresentasikan sebuah PowerPoint analisis pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, yaitu Abdul Raja Maulana Mulyadi. Selanjutnya ada M. Khairul Umam, ada Revanda Putri Cahyaning Tias, Ria Tahawi, Neng Dini Rahayu Fojah, dan yang terakhir Sinta Nusyawati. Terima kasih, silahkan menyimak video kita. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursilawati dengan NIM 5111201244. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dalam dan luar. Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali, 2010. Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri, menurut Rianto 2018. Komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau hutang merupakan modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara bekerja pada perusahaan, dan untuk perusahaan yang terkait modal tersebut adalah hutang hingga waktu yang harus dibayar kembali. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi debt equity ratio. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas, yang ketiga ada struktur aktiva, yang keempat ada ukuran perusahaan, yang kelima ada pertumbuhan aktiva, yang keenam ada pertumbuhan penjualan. Selanjutnya yaitu ada teori struktur modal. Yang pertama yaitu ada teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat bahwa pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak, maka perubahan struktur modal akan mempengaruhi besarnya nilai perusahaan. Kemudian yaitu ada teori pendekatan Modigliani dan Miller, MM. Yang pertama ada tanpa pajak, lalu dengan pajak perusahaan. Selanjutnya ada teori pecking order. Teori pecking order menetapkan urutan keputusan pendanaan di mana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang, dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan struktur modal. Yang pertama yaitu ada persesuaian atau suitability, merupakan persesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya. Yang kedua ada pengawasan atau kontrol. Pengendalian atau pengawasan perusahaan ada di tangan para pemegang saham. Manajemen perusahaan mengembang tugas untuk menjalankan hasil keputusan pemegang saham. Yang ketiga ada laba atau earning per share. Memilih sumber dana, apakah dari saham atau hutang. Secara finansial harusnya yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau earning per share lebih besar. Yang keempat ada tingkat risiko atau riskiness. Hutang merupakan sumber dana yang mempunyai risiko tinggi, sebab bunganya tetap harus dibayarkan, baik pada saat perusahaan mendapatkan laba maupun dalam kondisi merugi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Revanda Putri Cahyaning Tias dengan NIM 5111201224. Rasio likuiditas. Likuiditas yaitu kemampuan satu perusahaan untuk membayar utang-utangnya pada waktunya. Yang disoroti adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Harnanto 2007, Bambang Rianto 2008 menyatakan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai dengan jumlah utang lancar. Rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya menggunakan aktivanya secara produktif.
S. Munawir 2007. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Struktur aktiva. Struktur aktiva adalah penentuan berapa besarnya alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Syamsuddin 2009. Formulasi dari struktur aktiva adalah sebagai berikut. Struktur aktiva sama dengan aktiva tetap dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Nur dan Bambang 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2021. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 5 perusahaan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Adaro Energi Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan yang kami teliti, serta mempelajari dan mengumpulkan data dari literatur yang membahas tentang struktur modal melalui internet. Populasi dan sampah. Populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 sampai 2021. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 5 perusahaan, yaitu Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Adaro Energi Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Khairul Umam dengan NIM 51111611212 akan melanjutkan membahas tentang variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependent atau variabel Y. Variabel Y-nya adalah struktur modal. Struktur modal dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. Untuk menghitung nilai DER dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu DER sama dengan total hutang dibagi total modal. Kemudian yang kedua, variabel independent atau variabel X. X1-nya adalah rasio likuiditas. Menurut Kashmir tahun 2012, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Dalam penelitian ini, likuiditas diwakili oleh current ratio. Rumusnya, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Kemudian variabel X2-nya atau probabilitas. Dalam penelitian ini probabilitas diukur menggunakan return on equity atau ROE, yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dengan total modal sendiri. Rumusnya adalah ROE sama dengan EAT dibagi total modal. Kemudian variabel X3, yaitu struktur aktiva. Dalam penelitian ini, struktur aktiva diukur dengan Fixed Asset Ratio atau FAR. FAR diartikan sebagai rasio yang menunjukkan besarnya porsi aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus FAR adalah FAR sama dengan aktiva tetap dibagi total aktiva. Teknis dalam analisis yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisa hasil penelitian adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang berhubungan antara satu variabel terkait dengan dua atau lebih variabel bebas. Adapun data dianalisis menggunakan perangkat lunak, yaitu SPSS. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, digunakan model regresi linear berganda. Kemudian ada kerangka pemikiran. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen
yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya, yang akan dimaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Dalam kebijakan pembelanjaan, manajemen keuangan dihadapkan pada sejumlah alternatif dalam menentukan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Seperti yang digambarkan oleh diagram berikut. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1, rasio likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. H2-nya, H2-nya adalah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Dan H3-nya adalah struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Baik, saya akan menjelaskan dari hasil analisis dan pembahasan, yaitu yang pertama, di sini ada data dari nama perusahaan. Kami menggunakan 5 perusahaan untuk kami olah data dan kami analisis. Yang pertama ada PT Aneka Tambang Tbk dengan kode ANTM. Yang kedua ada PT Timah Tbk dengan kode TINS. Yang ketiga ada PT Adaro Energi Tbk dengan kode ADRO. Yang keempat ada PT Astra Agrosari Tbk dengan kode AALI. Yang terakhir ada PT Bukti Asam Tbk dengan kode PTBA. Yang kedua di sini ada data rasio variabel X dan Y dengan variabel yang pertama ada likuiditas dengan variabel X1, yang kedua ada profitabilitas dengan variabel X2, yang ketiga ada struktur aktiva dengan variabel X3 dan struktur modal dengan variabel Y. Kemudian ada kode, yaitu di mana kode tersebut yaitu dari masing-masing nama perusahaan yang kami gunakan tahun 2020 dan 2021 pada masing-masing perusahaan yang kemudian kami rata-ratakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil regresi dari analisis regresi berganda. Yang pertama ada tabel variabel interrupt atau remove terbukti pada hasil IBM SPSS 26 untuk Windows 10. Variabel bebas terdiri dari column rasio, form size, business rate, dan variabel terikatnya yaitu struktur modal. Kemudian di sini ada tabel model summary dengan interpretasinya, yaitu tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya adjusted R square dengan R adalah 0,663. Hal ini berarti 66,3% variabel struktur modal atau disebut dengan DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi likuiditas, profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan sisanya 100% dikurang 66,3% sama dengan 33,7% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Kemudian sebelum ke interpretasi dengan tabel koefisien, di sini kami menguji T atau mencari nilai T tabel dari yang kami analisis, yaitu dengan rumus T tabel sama dengan T dalam kurung A per 2 dibagi dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan T 0,05 per 2 dibagi 10 dikurang 3 dikurang 1 dengan T 0,025 dibagi 6, yaitu hasilnya 2,447, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uji T atau dari kami mencari T tabel itu 2,447. Kenalkan, nama saya Ningdini Rahayu Faujiah dengan NIM 511201239. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan persamaan regresi berganda menggunakan tabel SPSS. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS, hasil tabelnya itu menunjukkan hasil yang diperoleh nilai konstantanya atau A-nya itu sebesar 1299,137, sedangkan nilai B atau koefisien regresinya itu likuiditasnya sebesar negatif 0,241, profitabilitasnya sebesar 10,120, dan struktur aktivanya sebesar negatif 1,096. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan persamaan regresi sebagai berikut. Persamaan regresi berganda itu rumusnya Y sama dengan A ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah B3x3. Jadi persamaan Y-nya itu sama dengan 1299,137 dikurangi 0,241x1 ditambah 10,120x2 dikurangi 1,096x3.
Lalu yang selanjutnya, persamaan regresi pada tabel di samping memperlihatkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai konstanta adalah 1299,137. Nilai ini berarti bahwa jika nilai X1, X2, dan X3 konstan 0, maka variabel struktur modal atau DER-nya itu adalah sebesar 1299,137. Lalu yang selanjutnya di sini ada tabel likuiditas atau X1, hasilnya itu negatif 0,241, merupakan nilai koefisien regresi variabel likuiditas X1 terhadap variabel struktur modal atau Y. Nilai koefisien likuiditas X1-nya adalah negatif 0,241. Artinya, jika variabel likuiditas X1 meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel X2, X3, dan konstanta atau A-nya itu adalah 0, maka akan menyebabkan penurunan struktur modal Y sebesar 0,241 satuan. Selanjutnya di sini ada profitabilitas atau X2-nya itu hasilnya 10,120, merupakan nilai koefisien regresi variabel profitabilitas X2 terhadap variabel struktur modal Y. Nilai koefisien profitabilitas X2-nya itu adalah 10,120. Artinya, jika variabel profitabilitas X2 meningkat sebesar 1 satuan dengan menggunakan asumsi variabel X1, X3, dan konstanta A-nya itu adalah 0, maka akan menyebabkan peningkatan struktur modal Y sebesar 10,120 satuan. Lalu di sini yang terakhirnya itu struktur aktivanya sama dengan negatif 1,096, merupakan nilai koefisien regresi variabel struktur aktiva atau X3 terhadap variabel struktur modal Y. Nilai koefisien struktur aktiva X3 adalah negatif 1,096. Artinya, jika variabel struktur aktiva X3-nya meningkat sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel X1, X2, dan konstantanya itu adalah 0, maka akan menyebabkan penurunan struktur modal Y sebesar 1,096 satuan. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Saya Abdul Razak Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji F. Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan rumus F tabel sama dengan F dibagi N dikurangi K, sama dengan F 3 dibagi 10 dikurangi 3, sama dengan F 3 dibagi 7. Hasilnya 4,350. Selanjutnya, pada tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 36,25 diperoleh dari tabel ANOVA yang warna kuning pada bagian F, dengan F tabel sebesar 4350 yang tadi kita hitung. Sehingga F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 3625 lebih kecil dibandingkan 4350. Dengan tingkat signifikasinya 0,6364 diperoleh dari SIG di tabel ANOVA lebih besar dibandingkan 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita akan melakukan uji T atau uji hipotesis. Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Jika nilai signifikan lebih kecil dibandingkan 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya pada interpretasi hipotesis pertama, diketahui nilai T hitung minus 1,511 didapatkan di tabel di atas yang warna blue kuning lebih kecil dibandingkan T tabel 2,447.
dan nilai signifikan 0,372, kita bisa lihat di tabel di atas, lebih besar dibandingkan 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel likuiditas X1 tidak terpengaruh yang signifikan terhadap struktur modal atau Y. Maka H1 ditolak karena likuiditas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai T hitung 1,645 di tabel atas berwarna yang di blok warna kuning lebih kecil dibandingkan T tabel yang bernilai 2,447 dan nilai signifikan 0,342 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel probabilitas X2 tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal A atau Y. Maka H2 ditolak. Dengan artian profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya yang terakhir, hipotesis ketiga atau H3. Diketahui nilai T hitung minus 2,091, kita bisa lihat di tabel atas warna blok warna kuning, lebih kecil dibandingkan dengan T tabel yaitu 2,447 dan nilai signifikasi 0,284 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel struktur aktiva X3 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikasi terhadap struktur modal Y. Maka H3 ditolak. Dengan artian struktur aktiva tidak berpengaruh positif dan signifikasi terhadap struktur modal. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok memohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.